101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda di Rabu malam ini? Gimana WFH-nya? Makin kencang aja atau udah mulai bosen nih? Selama menjalankan PPKM ini ya, memang ya kita harus kembali menyesuaikan diri sama seperti halnya waktu dulu pertama COVID-19 masuk di Indonesia gitu ya. Kebaikannya ya untuk kita lagi Smart Listener menjaga kita semua dan juga pasti orang-orang tercinta dari yang namanya COVID-19 gitu Smart Listener, biar tetap bisa survive gitu ya. Nah kalau ngomongin soal pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin ini, selama pandemi khususnya ya, ternyata dari data Kementerian Kominfo gitu ya, pertumbuhan startup di Indonesia itu agak mengalami sedikit hambatan. Tapi masuk ke 2021 karena kita udah menjalani namanya masa new normal dan sudah mulai terbiasa dengan pandemi gitu ya. Walaupun sekarang agak-agak memperketat lagi nih penjagaan, tapi angin segar untuk pertumbuhan startup sepertinya akan membawa kabar baik gitu ya, karena semakin kesini ternyata banyak juga nih bisnis-bisnis startup yang akhirnya mulai bermunculan dan akan bersaing di pasar Indonesia. Nah, terus gimana caranya nih Smart Listener biar kita ataupun Anda nih bisa terus mengembangkan startup ini sebagai sebagai sumbangsi untuk menambah angka pengusaha di Indonesia. Nah, malam hari ini saya akan ngajakin Anda nih untuk ngobrol soal startup dan perkembangannya dengan sejuta potensi yang ada di Indonesia, khususnya untuk bisnis digital. Saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol bersama teman-teman saya dari satu komunitas ini, gerakan yang luar biasa. Malam hari ini ada Rifa Majid pastinya di Smart Community bersama juga dengan teman-teman dari Gerakan 1000 Startup. Hai. Ya, halo, selamat malam untuk Smart Listener semua ya. Smart Listener kita panggilnya ya. Benar. Oh iya, malam hari ini kita berdua sih Smart Listener, tapi tenang, obrolan kita akan rame kok ya. Betul. Dan Anda bisa menyaksikan obrolan kami malam hari ini bukan hanya melalui frekuensi 101,1, tapi juga boleh lihat langsung kita berdua. Ada saya dan juga Regional Officer dari 1000 Startup Makassar, Betul. Kak Sadan Husain, malam hari ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang. Dan kalau nanti misalnya Anda ingin bergabung atau punya pertanyaan soal startup gitu ya, boleh langsung tuliskan komentarnya di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, gimana kabarnya nih Kak Sadan? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Walaupun sekarang ini lagi ada PPKM di Makassar, tapi tentunya kita masih punya optimis yang luar biasa gitu ya untuk perekonomian kita semakin baik. Jadi kita mungkin ayo kita ikuti aturan pemerintah gitu ya, dan membuat semua ini cepat berlalu dan kita bisa start new things lagi gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin soal optimisme gitu ya, malam hari ini juga Kak Sadan hadir dengan membawa 1000 startupnya gitu ya, membawa optimisme nih. Tapi kalau berbicara soal startup itu sendiri, definisi mungkin orang-orang awam paham, oh startup itu adalah aplikasi, bisnis aplikasi gitu. Orang-orang kalau buat aplikasi disebutnya startup. Tapi secara luas sekarang, definisi atau kalau kita pengen tahu startup itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi mungkin seperti yang Rifa sebutin tadi ya, kalau misalnya startup tuh orang nganggapnya sesuatu yang berbasis digital. Ada juga mungkin orang-orang yang anggap startup itu kayak yang online gitu ya. Atau mungkin kemarin habis nonton drakor startup gitu ya, oh termindset, oh startup ya seperti itu. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau simpelnya itu startup adalah bisnis rintisan. Jadi siapapun di luar sana yang sedang merintis bisnisnya itu bisa startup gitu namanya. Cuman kalau startup ini dia paling enggak gitu ya, ada digital things dalamnya, ada sesuatu digital. Karena gini, yang ngebedain startup dengan bisnis biasa itu kalau startup dia menggunakan digital supaya cepat growth kayak gitu. Jadi kan kita bisa ngeliat juga bahwa memang startup itu bedanya dengan bisnis biasa karena dia cepat untuk bertumbuh kayak gitu. Contohnya kan udah banyak ya kalau di Indonesia, contohnya Gojek.
di usia 5 tahun mereka terbentuk di tahun 2010, 2015 sudah meledak sebagai sebuah startup, dan ya sekarang udah merger dengan Tokopedia, menyumbang 2% PDB untuk Indonesia. Jadi ya startup cepet banget lah gitu untuk bisa tumbuh, beda banget dengan UMKM atau bisnis biasa kayak gitu sih. Karena basisnya digital untuk membantu percepatan growth-nya atau pertumbuhannya. Betul banget gitu. Nah, kalau 1000 startup sendiri ini apa sebenarnya? Ini kalau dari namanya ya, saya mendefinisikan dari nama gitu, 1000 startup. Ini kayaknya kumpulan orang-orang yang membuat startup gitu ya, perusahaan rintisan yang kemudian dikasih jadi satu, ada 1000 gitu. Atau seperti apa sebenarnya? Boleh perkenalkan ke smart listener gitu. Oke, jadi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, untuk ngebentuk startup-startup. Jadi program ini adalah program yang diperuntukkan untuk para digital enthusiast yang memang pengen ngebangun startup. Nanti kita akan edukasi dan juga akan melakukan mentoring ke mereka gitu ya, supaya bisa ngebuat startup gitu. Jadi program ini outputnya nanti jadi startup. Jadi program ini ngebentuk teman-teman yang pengen ngebangun startup atau bisnisnya sendiri. Kayak gitu sih simpelnya sebenarnya. Berarti lebih ke sebutannya apa nih? It's okay kah kalau misalnya kita sebutnya komunitas atau komunitas 1000 startup atau gerakan 1000 startup aja? It's a movement dan juga program. Program memang ada akan ada kurikulum yang dijalankan di dalamnya. Jadi teman-teman tuh kan kalau kita misalnya mau mencapai sebuah titel, kita kan istilahnya harus sekolah dulu. Bisa dikatakan Gerakan 1000 Startup Digital ini adalah sekolahnya startup gitu. Jadi nanti orang-orang di luar sana nih, khususnya smart listener yang memang punya intention atau niat untuk ngebangun startup gitu ya, bisa banget untuk ikutan program ini, karena di sini kita ajarkan betul-betul dari nol apa sebenarnya digital, apa potensi yang bisa mereka grab dari digital industry, dan juga gimana caranya ngebangun startup. Jadi mereka pun bisa nyari tim di sini gitu, dan akan dipertemukan dengan expert mentor yang akan ngebimbing mereka agar bisa ngebuat startup yang harapannya nanti the next unicorn seperti Gojek, the next decacorn seperti Tokopedia and so on, kayak gitu sih. Simpelnya sebenarnya program ini. Simpelnya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya ini sekolah gerakan yang akan kemudian nanti mencetak startup di Indonesia, berarti ada community dong yang juga terjalin di dalamnya. Betul, bisa dikatakan ada community juga gitu ya, karena kan nanti di dalam teman-teman akan melakukan networking dengan banyak istilahnya komunitas-komunitas yang berhubungan dengan ITK, bisnis atau desain yang memang basis dari startup itu, kayak gitu sih. Wow, ini menarik nih smart listener. Nanti kita akan kepoin juga teman-teman 1000 startup gitu ya. Selama tadi tahun berapa? 2016 ya? Kita udah hadir dari tahun 2016 dan sekarang ya kalau dihitung udah tahun kelima, alhamdulillah gitu ya. Dan udah 5 tahun. Ya, udah berjalan sekitar 5 tahun. Ini nasional kah atau hanya di Makassar saja? Untuk program ini memang dihadirkan oleh Kemkominfo untuk seluruh wilayah di Indonesia. Cuman sekarang kita baru exist di 20 kota di Indonesia gitu. Dan untuk Sulawesi ada Makassar dan Manado. Jadi kita beruntung banget gitu ya, bahwa Makassar menjadi salah satu tempat pelaksanaan program ini. Jadi teman-teman nih yang di Makassar ya, khususnya smart listener yang mau untuk join program ini, ya bisa denger talk show-nya kita ini gitu ya. Ya benar, dan menjadi salah satu bagian dari komunitas para perusahaan rintisan gitu yang ingin kemudian berkembang melalui startup, dan akan diberikan edukasi itu dalam program 1000 startup ini. Betul, dibimbing, diarahkan, pokoknya ditunjukkan jalan yang lurus lah gitu istilahnya. Biar tidak tersesat. Betul. Dari obrolan singkat kita di awal ini, saya udah kepikiran, ini berarti kurang lebih ya kayak saya nonton drakor gitu ya, startup itu, drama Korea itu, dan kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi uniknya bedanya dengan yang disajikan di film dan kemudian yang berlaku sejak 2016 hingga sekarang di 1000 startup. Nanti kan kita ke poin juga smart listener, aktivitas mereka apa saja. Anda bisa gabung bersama kami, boleh lewat WhatsApp di 0811461011.